itu hampir seluruh elemennya ada semua di buku tadi. Jadi ini makanya saya sajikan materi ini dengan menjudul buku yang tadi itu Bapak Ibu ya. Nah ini Pak, jadi karakteristik pengembangan produk yang sukses itu yang seperti apa sih ini Pak? Jadi kualitas produk yang utama Pak ya di sini Pak ya. Jadi seberapa baik produk yang dihasilkan dari hasil pengembangan. Nah ini jadi karakter pengembang produk yang sukses itu salah satunya ya, dari segi kualitas Pak. Kualitas itu gimana sih ini batasannya? Batasannya yaitu seberapa baik sih produk yang dihasilkan dari pengembangan yang kita buat tadi Pak. Kalau semakin baik produk yang dikembangkan, nah, itu berarti ya sudah ada indikasi bahwa pengembangan produk yang kita jalani sukses. Kemudian apakah itu memenuhi kebutuhan pelanggan? Jadi kita mau ngembangin satu desain itu sebenarnya pelanggan itu butuh nggak gitu Pak? Jangan sampai kita bikin satu produk yang sebenarnya nggak dibutuhin sama pelanggan. Nah, jadi saya sering juga ngalamin gini Pak. Menurut saya bagus ini. Menurut saya ini bakal laku dijual. Tapi ternyata pada saat saya buat produk itu tanpa survei segala rupa, hasilnya ya kok nggak ada yang ini gitu, nggak ada yang suka. Padahal menurut kata saya ini udah wah ini bagus banget produknya. Tapi ternyata pada saat saya tawarkan ke pasar nggak laku. Nah jadi itu Pak ya. Jadi jangan sekali-kali membuat produk itu yang baru menurut kita bagus Pak. Jadi intinya ya kita harus benar-benar ngikutin kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian apakah itu kuat dan dapat diandalkan? Jadi produk yang kita buat itu kuat dan dapat diandalkan nggak sih ini? Misalkan ya produk apa ya contoh produknya itu produk dari kata Pak Bedi misalkan mesin pencacah pencacah apa? Nah, pengiris pisang itu gimana itu ininya kuat nggak itu? Selain kuat bisa diandalkan nggak? Jangan sampai nanti di situ ditulisnya kapasitas 1 ton atau 100 kintal, ternyata hasilnya hanya dapat sehari itu misalkan hanya 1 kintal. Gitu. Jadi ya sebenarnya kuat tapi nggak bisa diandalkan gitu. Jadi itu Pak ya. Kemudian kualitas produk pada akhirnya tercermin, nah ini dalam pangsa pasar dan harga yang bersedia dibayar pelanggan. Jadi ya outputnya sebenarnya hasil akhirnya ini Pak. Jadi kualitas produk itu produk yang kita tawarkan itu banyak peminatnya dan ya pelanggan juga bersedia bayar dengan harga yang kita tawarkan tadi. Selain itu ada juga ongkos produk Pak. Ya nih. Jadi selain kualitas produk juga ongkos produk. Nah, ongkos produk ini meliputi berapa biaya pembuatan produk. Nah, ini harus kita kalkulasi, Pak, Ibu ya. Berapa sih kita dalam membuat satu produk ini? Butuh biaya berapa ini? Jadi biaya ini termasuk nanti pengeluaran untuk peralatan modal dan mesin perkakasnya, serta biaya tambahan untuk memproduksi dari masing-masing unit. Nah, jadi kalau produknya produk assemblyan, rakitan, nah itu kita harus hitung benar-benar Pak, per partnya itu berapa cost-nya itu. Jadi nanti outputnya apa? Jadi ini biaya produk ini menentukan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk volume penjualan tertentu. Nah ini Pak ya, kata-kata ini Pak, untuk volume penjualan tertentu dan harga jual tertentu. Nah, jadi kita kan ada dua segmen pasar Pak ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau pasarnya orang Eropa itu dia lebih cenderung volumenya kecil, tapi dia mengejar kualitas yang bagus Pak. Otomatis harganya juga lumayan mahal. Nah, tapi beda dengan pasar Cina Pak. Pasar Cina itu dia ngejar volume penjualan yang banyak. Nah, otomatis harganya jauh lebih murah dari yang produk Eropa. Nah, ini kalau saya lihat saya ngikutin ininya Bu Elis ini. Itu kan produk-produk impor Cina itu harganya heran-heran Pak kalau Bapak Ibu lihat. Ya karena mereka ngesetnya untuk volume penjualan yang banyak gitu. Jadi kalau kita bandingin sama produk Eropa nggak akan masuk ininya hitungannya. Karena beda segmen ininya pasarnya. Jadi ini ya itu salah satunya Pak ya. Jadi kita jangan membandingkan antara produk Eropa dengan produk ini dari segi harganya Pak. Itu ya sama aja bandingin langit dan bumi lah Pak. Nggak akan matching nanti.
karena masing-masing punya pasar sendiri. Nah, itu Pak ya, jadi kualitas produk, ongkos produk. Salah satu itu. Kemudian waktu pengembangan. Nah, jadi waktu pengembangan ini itu juga perannya penting juga Pak. Jadi seberapa cepat nih tim menyelesaikan upaya pengembangan produk. Nah, jadi waktu pengembangan produk ini menentukan seberapa responsif perusahaan terhadap persaingan kekuatan dan perkembangan teknologi. Nah, serta seberapa cepat perusahaan menerima keuntungan. Jadi intinya yang namanya dinamika satu produk itu atau lifetime produk kan ini Pak ya, ada trennya Pak. Nah, trennya yang kemarin Bapak Ibu mungkin alami zaman awal-awal COVID itu masker. Gimana orang itu berlomba-lomba membuat inovasi bentuk masker Pak. Nah, sampai ada harganya ratusan ribu segala rupa itu ya tadi. Nah, seberapa cepat ini si tim yang pengembangan ini jangan sampai ini pandeminya selesai, nah ini pengembangannya baru beres Pak, baru kita meluncurkan produk itu, wah itu rugi banget, jadi nggak, akhirnya produknya nggak kejual, waktu dan biaya untuk pengembangan sudah keluar banyak, sementara produk yang hasil dari produknya nggak laku dijual karena sudah selesai itu masa ininya. Jadi di sini seberapa cepat tim menyelesaikan upaya pengembangan itu ya dituntut juga dengan kondisi tren saat itu Pak. Kemudian satu lagi ada ongkos pengembangan. Nah, tadi Pak ya, dari waktu pengembangan otomatis ada juga faktor dari ongkosnya ini. Nah, ini berapa banyak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan produk. Mau nggak mau kan kita harus ngebayar tim Pak, tim pengembang itu, ya untuk biaya tenaga ahlinya, kemudian juga nanti di sana membayar istilahnya alat-alat atau perlengkapan yang diperlukan nanti dalam mengembangkan tadi, ya baik yang secara langsung atau yang tidak langsung. Di sini ya pengaruh juga. Jadi ini 4 hal tadi Pak ya, kualitas produk, kemudian ongkos produk, waktu pengembangan, sama ongkos pengembangan. Ini yang mempengaruhi dari karakteristik bahwa pengembangan produk yang dilakukan itu sukses atau tidak. Jadi itu. Nah, sekarang siapa ini Pak? Siapa sih tim? Nah, siapa aja sih yang terlibat nanti dalam pengembangan Pak? Nanti Bapak Ibu juga kalau di sekolah mau coba buat inovasi, ini kalau bisa coba bangun tim. Timnya di sini harus ada marketing, pemasaran, harus ada desain, harus ada manufaktur. Jadi ini harus sinergi Pak. Jadi antara marketing, desain, dan manufaktur ini harus sama-sama menjalankan fungsinya Pak. Ini. Jadi jangan semuanya dikerjakan satu orang, marketing satu orang, desain satu orang, manufaktur. Jadi akhirnya ya tadi yang dibilang tadi, yakin dengan bahwa produk yang saya buat ini sebenarnya bagus nih, karena tidak ada timnya di situ, ya akhirnya nggak bisa diterima pasar juga ini. Nah ini perlunya tim di sini Pak. Nah ini fungsi masing-masing peran ya. Jadi untuk marketing atau pemasaran, jadi fungsi pemasaran ini memediasi Pak, interaksi Ibu ya, antara perusahaan dengan perusahaan pelanggan. Jadi sebenarnya tugas marketing itu selain memasarkan, nah, kalau Bapak Ibu perhatikan biasanya marketing itu sering mendata, mencatat butuhnya apa aja sih pelanggan itu. Nah, dia pasti kok itu. Kemudian pemasaran juga sering memfasilitasi identifikasi peluang produk, yaitu identifikasi segmen pasar dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, ini pemasaran juga biasanya mengatur komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya. Jadi dia nge-set harga target, dan mengawasi peluncuran dan promosi produk. Nah, ini fungsinya pemasaran. Jadi dia yang istilahnya kalau di awal itu dia yang berinteraksi langsung dengan calon-calon pembelinya, dan yang dia mendapatkan langsung masukan-masukan yang diperlukan dari pasar tadi. Jadi ini fungsi marketing sebenarnya ini. Jadi tidak hanya menjual produk, marketing juga harus tahu sih lingkungan saat ini itu butuh apa. Kemudian, nah desain. Jadi untuk fungsi bagian desain di sini ya memainkan peran utama dalam mendefinisikan dari mulai bentuk fisik untuk minat pelanggan. Dalam konteks ini fungsi desain yang di ini Pak ya, Bu ya.
mencakup desain teknik dari segi mekanik, elektrik, perangkat lunak dan sebagainya, dan desain secara industri. Industri itu ya estetika, ergonomi, antar muka pengguna, istilah interface. Interface-nya seperti apa, jadi nanti produk yang ditawarkan itu ya istilahnya enak dilihat dan ya si pembeli juga nggak rugi nanti belinya. Tuh, kemudian yang terakhir ini manufaktur, bagian produksi. Jadi untuk bagian manufaktur di sini ya bertanggung jawab untuk merancang, mengoperasikan, mengkoordinasikan sistem produksi untuk menghasilkan produk. Jadi kalau diidentifikasi secara luas, fungsi manufaktur juga sering mencakup dari mulai pembelian, distribusi, dan instalasi. Nah, ini di sini kumpulan aktifnya selanjutnya disebut dengan rantai pasokan. Jadi nanti marketing yang mencari peluang, mencari apa sih yang dibutuhkan pasar saat ini, nanti desain itu yang dapat masukan dari marketing tadi, ini butuhnya ini, gitu Pak ya. Kemudian dari desain lariin ke bagian manufaktur nih, dari gambar ini kira-kira nanti kita butuh mesin apa, terus yang dibeli itu part-part apa saja, jadi biar nanti siklusnya itu putus gitu. Itu Pak ya, untuk yang jadi di tahapannya sendiri banyak Pak, panjang sekali nih. Nah, ini kalau kita bahas nggak cukup satu pertemuan, saya hanya ini aja, hanya singkat saja ininya. Nah, jadi produk design development meliputi ada 17 ini Pak kalau sini, dari mulai development proses, opportunity, mengidentifikasi peluang, terus perencanaan produknya sendiri, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, produk spesifikasi, jadi kita tentukan spesifikasi produk, selanjutnya konsep generation, kita bikin konsepnya apa saja itu Pak, jadi dari produk yang kita tawarkan. Jadi gini Pak, tahapannya Pak ya secara umum, awalnya kita development proses dan organization, kita bikin visi dulu Pak, produk yang kita buat itu apa dulu, misalkan produknya apa sekarang nih, mengatasi pandemi Pak, mengatasi pandemi virus COVID-19, itu aja dulu. Selanjutnya opportunity identifikasi peluang apa aja nih yang bisa dibuat dengan adanya pandemi ini Pak. Apakah itu bikin masker, bikin face shield, bikin segala rupa itu Pak, alat-alat atau yang berhubungan dengan COVID itu. Nah, baru setelah dapat kita tuliskan semua itu Pak, peluang tadi, kita bikin product planning. Product planning apa sih ininya? Kalau ini, kalau masker itu nanti gini. Setelah itu baru kita identifikasi customer need ya. Nah, sebenarnya kita udah pancing Pak ini, customer ini, Pak ini pandemi ini kita mau ada produk ini loh, facial gini. Nah, sekarang kita tinggal tanyain, customer itu cenderung apa ininya. Nah, misalkan saya sih butuhnya pelindung wajah yang fleksibel, yang kan bahasa konsumen luas Pak Ibu ya. Saya yang lentur segala rupa, kemudian yang gampang dibawa-bawa, yang praktis segala rupa. Dari situ baru masuk ke produk spesifikasi. Nah, hasil dari identifikasi kebutuhan pelanggan tadi Pak ya, yang beraneka macam, kita coba rekap. Nah, direkap di sini ada namanya product specification. Nah, jadi sebenarnya yang customer need itu apa sih? Nah, ini di sini Pak, bla 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 bla. Nah, misalkan inginnya yang lentur. Berarti kalau lentur itu kita bahasakan teknik Pak ya. Berarti ya kalau nggak karet, ada bahan plastiknya atau apa. Kalau yang nyaman berarti ada bahan semacam sponnya. Jadi itu yang kita terjemahkan ke bahasa teknik dengan sesuaikan dengan material yang ada di teknik tadi Pak. Nah dari situ baru kita bikin Pak konsep generation. Nah, konsep generation ini kita buat konsepnya, termasuk nanti sketsanya Pak, sketsa produk bahwa nanti gini, facialnya seperti ini. Sebenarnya tadi di product planning ini belum ada produknya Pak, baru hanya wacana aja. Tapi setelah dapat masukan dari ini, itu saya minta yang apa istilahnya maskernya yang istilahnya mulut juga terlihat.
Nah, sekarang kan lagi itu juga Pak, jadi yang tunawicara itu dia bisa memperlihatkan gerak bibirnya walaupun tertutup masker. Berarti kan harus dikasih bahan yang transparan nih, yang Pak. Baik itu plastik atau mau PVC atau apa, nah itu yang kita terjemahan di. Nah, di sini dibikin Pak konsep generation. Nah, di konsep generation dapat itu, nah, di sini kita ini lagi Pak konsep selection. Nah, ini kita pilih lagi nih, nah, diseleksi lagi sini. Dari caranya ada pembuatan matrik Pak. Jadi matrik kita lempar lagi ke pasar nih. Nya bla 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 gini. Nah, ternyata dari situ ketahuan ternyata lebih banyak pasar itu inginnya bahannya jangan plastik. Plastik itu cenderung nggak aman misalnya Pak. Dari bahannya ini misalkan PVC atau apa. Nah, dari situ baru kita dipilih konsep seleksinya. Nah, kita uji lagi Pak konsep testing. Ujinya juga nanti ya udah dalam bentuk ini ujinya nih Pak, uji ke saat sudah menentukan nah, dari konsep selection berarti udah satu produk itu bahannya itu, nah, kita tinggal testing lagi di sini konsep tadi. Sama pelanggan juga ini. Jadi intinya bertahap terus Pak. Jadi untuk mendapatkan satu produk yang benar-benar diinginkan pelanggan ya ini tahapannya yang sebelah kiri ini Pak. Yang sebelah kiri setelah didapat satu produk baru nih geser ke sebelah kanan. Ini di sini, nah ini baru orang desainer ini masuk Pak di sini. Kita bikin nih produk arsiteknya. Jadi yang awalnya hanya sketsa saja, nah di sini udah mulai nih produk arsitek. Kita bikin bentuk 3D-nya Pak, istilah modelnya sampai bikin industrial design. Nah, industrial design di sini ya tadi gambar 3D, misalnya mau pakai Inventor, pakai SolidWorks, bisa dibikin di sini Pak. Nah, ini kita bikin desain for environment. Nah, ini desain untuk ya untuk istilahnya lebih cenderung ke untuk promosi lah Pak ya, environment ya. Nah, silakan kita bisa pakai render, bisa pakai animasi, simulasi segala rupa Pak. Kemudian kita bikin juga desain for manufacturing. Nah, untuk for manufacturing mau nggak mau ya tadi kalau yang di inventor kita pakai IPT-nya untuk bikin nanti jadiin ke CAM, larin ke manufaktur, atau kita ambil IDW-nya kalau nanti lari ke mesin konvensional. Nah, ini ya. Jadi nanti sebenarnya kalau kita belajar inventor, nah ini ranahnya sudah mulai masuk ke 9, 10, 11, 12. Nah, jadi Bapak Ibu belajar inventor itu sudah ya ini minimal bisa mengadop ya, atau bisa menghandle yang poin 9, 10, 11, 12. Setelah jadi desainnya, jadi sampai ke gambar kerjanya, gambar detailnya, baru bikin prototipenya. Nah, ini prototipe ini ada dua Pak ya, ada yang alpha sama ada yang beta. Jadi yang alpha itu yang awal sekali, yang benar-benar dari hasil awal desain manufaktur kita bikin satu prototipe. Nah, ini alpha, ya, produk alpha. Jadi produk awal aja. Nanti dari produk alpha itu kita uji, kita tes. Nah, hasilnya spek untuk produk beta. Jadi produk beta di situ biasanya produk yang sudah layak untuk di mass product, Pak. Gitu. Jadi istilah-istilah seperti itu, Pak ya. Nah, baru ada robust design ya, udah desain final ini, Pak. Nah, ini robust design udah desain yang udah fix. Nah, kita ini hasil dari fix, desain yang fix tadi. Nah, kita buru-buru patenkan, Pak ini. Kita bikin paten dan intellectual property. Nah, ini Pak ya. Nah, baru di sini kita hitung product development economic. Nah, jadi setelah dibuat ini mencapai titik ekonominya sampai produk berapa ratus produk sih gitu Pak. Jadi jangan sampai gini Pak, Bu ya, yang namanya produk itu ada istilahnya lifetime Pak ya. Jadi waktu umur produknya. Jadi jangan sampai target kita ini kalau dihitung ini uh, uh, misalkan sampai ke produk 100 baru atau 10 produk sudah balik modal. Jadi kalau mau lebih untungnya produk ke 11, 12, 13. Nah, jadi target misalkan kita bikin 50 produk. Nah, tapi sementara ini lifetime-nya ini karena pandemi
lifetime-nya hanya sekitar 10 bulan gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi jangan sampai produk sudah mulai surut Pak, ininya lifetime-nya, tapi targetnya belum tercapai. Nah, ini harus juga di ini. Jadi kira-kira untuk product development economic-nya seperti apa ini? Nah, ini yang tantangan di sini. Ini berarti tugasnya marketing lagi. Nah, baru di sini managing project. Jadi managing project ya kita mengcombine semua ini dari mulai A sampai Z-nya sehingga nanti produk itu bisa terus-terus dibuat termasuk dengan pengembangan produknya lagi. Jadi itu Pak ya. Kalau Bapak Ibu lihat semua kendaraan yang ini deh, yang sekarang ini Pak, mobil Kijang aja Pak. Nah itu mobil Kijang itu dari awal bentuknya hanya kotak Pak, tapi dia terus berkembang dengan harga yang tadinya mobil awalnya kan Kijang itu mobil apa ya, mobil niaga, mobil keluarga, ya mobil niaga malah di kalau Bapak Ibu lihat itu dulu sempat yang namanya Kijang itu dipakai buat ngangkut material Bu ya. Jadi sedemikian istilahnya kok mobil Kijang yang sekarang Innova itu lihat itu dulunya sebenarnya untuk niaga itu. Untuk ngangkutin pasir, ngangkutin ini. Tapi sekarang sudah berinovasi, ini menjadi satu produk yang mewah Pak itu Bu ya. Jadi bukan lagi dikatakan mobil keluarga, mobil mewah itu. Harganya juga udah mencapai hampir setengah miliar. Nah, itu Pak. Jadi ya hal-hal semacam ini yang tadi harus di ini juga. Nanti product development economic ini, produk yang kita buat ini apakah hanya berhenti sepanjang lifetime itu atau mau terus dikembangkan. Jadi biar lifetime-nya sudah mulai surut. Nah, ini kan jadi kayak Kijang itu Pak, itu udah mulai surut Pak. Pas Kijang keluar Isuzu Panther Pak ya. Nah, saingannya itu untuk dia inovasi, bikin Kijang apa? Kijang dulu Kijang Super Pak ya. Kijang Super, dari Kijang kotak, Kijang Super, terus lari ke Kijang yang 1800 itu, baru Kijang kapsul, Kijang Innova, sampai sekarang ya seperti udah terakhir 2020 juga itu facelift lagi Pak, itu udah merubah lagi tampilannya Kijang itu. Jadi terus karena dia ngejar sudah mengindikasi bahwa lifetime produknya sampai berapa tahun itu. Ini Pak ya, jadi itu yang terus-terusan diinovasi dari satu produk aja Pak, yang mobil Kijang tadi. Nah sekarang timnya itu kurang lebih ini Pak ya, yang terlibat nanti Pak. Nah sini, jadi kalau di bagian di industri sebenarnya ini timnya. Jadi ada seorang tim leader yang 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 istilahnya mengkoordinir, ada bagian istilahnya engineer manufacturingnya, ada yang spesialis purchasingnya, ada yang electronic designernya, ada mechanical designernya, ada industrial designernya. Nah, jadi dia ini meng-hire ahli-ahli dari bidangnya masing-masing ini. Ini kita merekrut ini awalnya dari mana? Tadi dari kebutuhan pelanggan tadi, keluar visi produk tadi Pak ya, yang menentukan siapa? Pasti pimpinan. Pimpinan tuh karena melihat peluang, ajukan ke pimpinan, ya udah oke, silakan buat misalkan bikin masker dengan bahan ini atau masker yang sesuai tuntutan pasar tadi Pak. Ini timnya kira-kira gini Pak, ini yang terlibat nanti. Ya. Nah, sekarang durasi dan ongkos pengembangan produk. Ini saya di buku tadi ada digambarkan, ada produk obeng, screwdriver, ada ini apa nih, roller blade ya, terus ada mobil Beetle, VW Beetle ya, Beetle. Kemudian ada pesawat Boeing, ada printer. Sekarang kita lihat Pak, ini durasi dan ongkos untuk masing-masing produk ini perbedaannya gimana sih ini? Nah ini Pak ya. Jadi ini hasil surveinya, hasil ininya setelah digali dari itu. Jadi untuk screwdriver tadi, nah ini annual production-nya Pak. Jadi produk yang terjualnya itu dia 100.000 unit per tahun.
kan kecil Pak ya, cuma murah gitu. Dan dia bisa laku segini. Tapi rollerblade masih sama 100.000 unit. Nah, tapi ini Pak lihat nih Pak, untuk yang printer ini ternyata 4 berapa nih? 4 million teh 4 berapa nih? 4 juta ya? Million ya 4 juta benar ya. 4 juta unit per tahun Pak ini. Ini. Jadi ternyata HP desktop printer ini luar biasa ini. Untuk VW mobil V aja annual production volume-nya, jadi produksi rutin tahunannya ini 100.000 unit per tahun. Nah, sementara pesawat Boeing hanya 50 unit per tahun. Nah ini saya bilang ada lifetime Pak ya, sales lifetime. Jadi umur penjualannya untuk screwdriver 40 tahun. Kok lama banget Pak Ibu ya? Yang namanya screwdriver Pak, belum ada yang istilahnya kan yang namanya obeng itu ujungnya pasti kalau nggak minus plus. Dulu kan 2 itu aja Pak ya. Sekarang mungkin berkembang ada obeng bintang, ada obeng yang segala rupa yang hexagon. Untuk yang rollerblade, ini lifetime-nya 3 tahun Pak di sini. Ini karena musiman. Ini ada musimnya, ini kadang redup lagi. Itu harus diantisipasi. Ya perkirakan itu sales lifetime-nya 3 tahun untuk rollerblade. Nah, sekarang printer. Printer tuh 2 tahun. Itu sebenarnya umur dari apa head-nya aja, cartridge-nya aja. Ya kan printer kalau cartridge-nya udah rusak, udah tamat gitu, harus ganti printer baru. Kemudian VW, mobil VW itu 6 tahun di sini ininya, sales lifetime-nya. Jadi tahun kelima seharusnya dia udah mulai membuat inovasi. Kemudian Boeing ini 30 tahun pesawat ini. Karena teknologinya mahal, jadi waktu pengembangannya juga lumayan mahal. Nah ini dari harga juga bisa dibandingkan. Ini kalau obeng hanya $5, kalau lebih 150, printer 130. Gitu ya. Nah ini number of unique partnya, ini part-partnya nih hanya kalau yang screwdriver itu cuma 3 part. Ini 35 part yang rollerblade, yang printer itu 200 part, yang mobil VW 110.000 part, nah pesawat ini 130 part. Jadi mau nggak mau waktu untuk membangun atau mengembangkan satu produknya itu maksudnya pasti beda-beda. Ini untuk ini hanya 1 tahun yang obeng ya. Sebenarnya 1 tahun itu terlalu lama ini hanya membuat sebuah obeng. Kemudian rollerblade ini 2 tahun, printer 1,5 tahun, gitu ya. Nah di sini juga bisa diiniin yang terlibat nanti di dalamnya. Untuk screwdriver hanya 3 orang Pak, Ibu ya. Untuk yang inline skate 5 orang, sementara printer 100 orang, mobil V 800 orang, pesawat sampai 6.800 orang. Ini yang internal, yang eksternalnya sekian. Itu ini development cost. Nah ini ongkos pengembangannya Bu. Jadi semakin banyak partnya, otomatis biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan juga mahal. Jadi otomatis nanti kita perlu investment, ada perlu investor ini. Siapa sih yang mendanai ini gitu. Jadi ya kalau di sini ternyata yang Boeing ini sama dengan harga ininya, harga developmentnya. Nah, ini yang printer ini kenapa lebih murah dari development cost-nya, investasinya, dia kemungkinan dia memanfaatkan teknologi yang lama, teknologi yang ada, jadi yang dia sudah buat satu produk yang dia kembangkan mungkin apanya saja itu, nggak semuanya dikembangkan. Jadi misalnya dia nggak perlu lagi investasi yang tinggi juga. Kira itu, Bu ya. Nah, kemudian tantangan pengembangan produk. Nah, ini tantangan untuk pengembangan produk ini yang pertama itu nilai jual, Ibu. Jadi nilai jual di sini, nah ini sebuah pesawat terbang bisa dibuat lebih ringan sebenarnya Pak. Jadi pesawat yang ada ini sebenarnya bisa dibuat lebih ringan. Tapi ya hal tersebut ini resikonya akan meningkatkan biaya produksi. Jadi salah satu aspek dari pengembangan produk adalah mengenali, memahami, dan mengelola trade-off sehingga memaksimalkan keberhasilan produk. Ini yang paling susah ini Pak. Jadi kita ingin nilai jualnya itu nilai jualnya tinggi dalam ini misalnya yang laku dijual Pak ya.
tapi harganya itu pengennya murah gitu Pak. Sedangkan kualitasnya pengennya tinggi. Itu kan dua sisi mata uang ya, nggak akan pernah ketemu itu. Produknya bagus, harganya murah. Kira-kira ada nggak itu Pak? Belum ada sampai sekarang Pak ya. Nah, kemudian dinamika, ini juga ada dinamika. Jadi selama kita mengembangkan produk, di situ terjadi dinamika Pak. Seperti adanya peningkatan teknologi. Gitu ya. Dengan teknologi ada preferensi pelanggan berkembang nih. Yang di awal kita survei tadi misalkan mintanya A, ternyata dengan beriring waktu berubah itu bisa jadi B gitu kebutuhannya. Oh, saya mah nggak butuh lagi yang model gitu. Nah, ini juga itu tantangan juga sebenarnya. Nah, dan juga ini kita di tengah-tengah sedang ngembangin, ternyata pesaing sudah mulai ngenalin produk baru. Wah, itu kan kadang jadi tantangan Pak. Waduh, ini kita terusin nggak nih kayak gini nih? Ternyata udah diduluin sama sama pesaing kita ini. Nah, itu juga jadi tantangan, apakah jadi motivasi atau malah jadi halangan itu. Itu yang harus diselesaikan juga. Kemudian dan perubahan lingkungan makroekonomi. Nah, ini. Jadi iklimnya seperti apa, menunjang atau enggak. Nah, di sini pengambilan keputusan dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, ini tugas yang berat ya. Ini juga tugas yang berat. Jadi apakah nanti istilahnya ada proyek mangkrak. Jadi jangan sampai kita buat mengembangkan satu produk hanya sebatas konsep, sudah akhirnya nggak ada Pak. Nah, jangan sampai seperti itu karena dinamika tadi. Kemudian detail, jadi pilihan antara, nah ini Pak, detail juga ini juga sangat ini Pak ya. Contohnya jadi pilihan antara menggunakan skrup atau snap fit. Nah, ini pada penutup komputer. Jadi sekarang kan ada dua tipe Pak ya. Antara pakai skrup atau snap-fit tinggal dijepit aja, langsung kekunci. Kalau biasanya kalau PC-PC yang build up itu praktis Pak, itu ngebongkarnya itu udah pakai snap-fit. Nah, jadi ini juga dapat memiliki implikasi ekonomi jutaan dolar. Ini juga sangat ini Pak. Jadi penentuan itu juga nanti menentukan pengembangan produknya Pak. Jadi mengembangkan produk genap kompleksitas sederhana mungkin. Nah ini. Jadi kalau yang ingin benar-benar istilahnya produk yang benar-benar kompleks, ini ya kita butuh untuk memutuskannya itu banyak sekali keputusan yang harus dibuat Pak itu. Itu Pak ya. Nah, satu lagi ini tekanan waktu. Tadi Pak ya, tekanan waktu ini salah satu dari kesulitan ini akan mudah ditangani. Nah, jadi sebenarnya kalau tekanan waktu ini Pak ya, kalau kita dikasih jeda waktunya yang longgar, yang lama, nah ini kasih waktu 1 bulan untuk menghasilkan, akan berbeda penanganannya kalau hanya diberikan waktu 3 hari atau 1 minggu. Nah, itu juga sangat beda ininya Pak. Nah, tapi keputusan pengembangan produk biasanya harus dibuat dengan cepat dan tanpa informasi yang lengkap. Nah, jadi minimal kita bikin dulu lah keputusan. Kita bikin produk ini, nanti gimana-gimananya sambil jalan, biasanya gitu Pak. Kemudian faktor ekonomi Pak ya. Jadi mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk baru itu membutuhkan investasi yang besar. Jadi untuk mendapatkan pengembalian yang wajar, ini produk yang dihasilkan harusnya menarik bagi pelanggan dan relatif murah untuk diproduksi. Jadi ini sih ujung-ujungnya mah duit kan Pak ya. Jadi hal tersebut ujung-ujungnya bahwa produk nanti itu ya benar-benar laku dijual dan cost-nya juga murah. Jadi bukan murah harganya tapi cost untuk ininya murah juga Pak. Ya, ini kan prinsip ekonomi Pak ya. Misalnya modal sekecil-kecilnya untuk menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Gitu. Nah ini tahapan pengembangan produknya. Di awal tadi di sini dibagi sebenarnya nanti dari yang 17 item tadi ini dibagi ada 5 fase. Ada fase planning, ada konsep development, ada system level design, ada detail design, ada testing dan refinement, penyempurnaan di sini. Kemudian ada production-nya Pak ya, production ramp up ini. Sekarang ini Pak, apa saja yang tercakup di dalamnya?
Nah, dari mulai planning Pak ya. Ya, di awal kan tadi ada bagian marketing, bagian desain, bagian manufacturing. Nah, untuk yang planning ini, fase planning, bagian marketing itu dia membuat arsitek market, dia peluang marketnya dia bikin gitu. Jadi kira-kira apa saja sih yang mau di ini Pak peluang marketnya nih dari segi jenis usia atau jenis gendernya seperti apa, kemudian definisi di market segmennya nih mau cari segmen market yang gimana, yang high class, yang middle class atau low class atau yang segmen mana itu kan. Kemudian desain. Nah ini desain tadi kita sesuaikan dengan arsitek yang tadi diminta oleh bagian marketing tadi. Jadi ada akses new teknologi di sini harus juga bisa menerima teknologi baru Pak di sini di desain ini di bagian planning Pak ya, di tahapan planning. Jadi biar nanti proses kedepannya lebih mudah. Nah untuk manufacturing jadi harus bisa mengidentifikasi nih production constraint. Jadi apa sih istilahnya identify production bagian produksi apa saja nanti prosesnya apa saja di sini manufacturing ini. Jadi kalau misalkan pensil atau kacamata ini itu pasti nanti harus bikin dies atau mold. Nah, mold di sini bahannya ini. Mesinnya harus siap mesin CNC atau wire cut. Terakhir berarti harus sediakan mesin injection moldingnya. Nah, injection molding itu, nah ini set supply chain strategi. Pasti kita perlu bahan baku ya biji plastiknya atau biji PVC-nya seperti itu Pak ya. Ini di bagian planning. Jadi di planning itu kita rencanakan semuanya, masing-masing bagian punya tugasnya. Nah, selanjutnya untuk konsep development, jadi pengembangan konsep. Nah, di sini di bagian marketing dia mengumpulkan kebutuhan pelanggan, lalu apa yang desainnya dia mengintegrasi ini produk konsepnya. Itu nanti seperti ini Pak, ini di tahapan-tahapan ininya. Kemudian nah ini kita lari ke detail desain Pak ya. Nah ini jadi fase planning, konsep sama sistem level itu sebenarnya lebih banyak ke ini Pak, ke survei pasar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau coba menerapkan ini, nah, sebenarnya fungsinya konsep development sama ini itu bikin form wawancara Pak ya, form wawancara yang isinya mau apa nih, mau kualitatif atau mau kuantitatif. Nah itu nanti yang di, di dihitung berapa ininya peluangnya, berapa terus produk apa yang harus diputuskan di sana dari hasil survei tadi. Kemudian pada tahap ini Pak ya, kita fokus ke ini aja, ke tahapan detail desain ya. Nah, jadi untuk yang bagian desain ini kita mendefinisikan part geometri. Kita memilih materialnya apa saja. Ascent toleran. Jadi kita buat toleransinya kalau dia ada suayan-suayan di dalamnya. Kemudian kita bikin nah ini desain kontrol dokumentasi ya tadi Pak. Istilahnya gambar kerja segala rupa kita buat administrasinya. Ya kemarin sudah kita bahas. Jadi misalkan saat kita mau buat satu proyek Pak, itu yang namanya arsip produk itu harus tertata, jangan sampai pada saat ada kesalahan atau kesalahan produksi itu kita mudah mencarinya. Coba cek misalkan gambar ini di mana posisinya. Nah, itu jangan sampai nyari semua ini, aduh saya lupa filenya itu. Kayak kemarin Pak Didik tuh, saya Pak lupa naruh ininya filenya di mana. Nah itu jangan sampai nanti kejadian seperti itu di ini Pak di manufaktur. Jadi sebenarnya ini untuk software inventor sudah ada fasilitas tadi Pak. Nanti namanya aplikasinya fiturnya project. Jadi di project itu Bapak Ibu tidak usah lagi dibingungkan saya harus nge-save kemana nih, harus nyari-nyari folder lagi kalau mau memanggil part itu. Jadi cukup dengan saya mau bikin project mesin apa sih pengupas pisang, mesin pemotong pisang.
Itu udah klik aja projectnya, pilih, nanti di sana udah langsung kita ketunjuk ke foldernya. Nah, foldernya isinya semua part-part yang berkaitan dengan mesin pengupas pisang tadi, potong pisangnya. Itu Pak, jadi di software Inventor sudah terwadahi di sana. Itu nanti selebihnya Ibu bisa ini. Jadi nanti saya share Pak ininya. Nah, ini di tahapan pengembangan konsep. Jadi dalam tahap pengembangan konsep, kebutuhan yang menjadi sasaran pasar diidentifikasi, kemudian harus kita buat juga konsep produk alternatif. Nah, dihasilkan dan evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu bikin satu produk, jangan fokus ke, ini kan baru konsep Pak ya, nah, jangan fokus ke satu desain saja Pak. Nah, bikin alternatif. Jadi misalkan, saya contohkan ini deh. Ini Pak, kemarin saya bikin ini Pak ya, bikin COVID finger Pak, jadi finger COVID. Itu awalnya nggak seperti ini Pak. Awalnya saya tadi lihat di pasar seperti apa, butuhnya gimana. Nah, saya kembangkan di sini. Saya kembangkan, akhirnya dapat beberapa alternatif. Apakah mau yang 2 jari masuknya ini Pak? Kelihatan ya. Nah, ini deh biar kelihatan. Yang 2 jari atau yang 1 jari, termasuk nanti gimana cara memegangnya. Ada yang versinya ini lurus. Nah, kalau lurus itu nggak enak. Nah, kita modifikasi. Jadi ini juga tahapan-tahapan ini ya harus dilalui ya Pak. Jadi jangan satu produk langsung lempar, jual, akhirnya tadi ya, kita sia-sia nanti Pak. Jadi produk yang kita buat ini belum tentu pasar itu mau menerima. Oke, itu Pak ya. Kemudian di kedua, ada tahap kedua itu sistem level design. Jadi sistem level design ini tadi meliputi arsitek produk tadi, dekomposisi produk. Nah, jadi output produknya ini biasanya tata letak geometris produk. Nah, baru ke detail desain. Lanjutnya, fase selanjutnya itu detail desain ini mencakup spesifikasi lengkap dari geometri, bahan, dan toleransi semuanya ya. Ini jadi output ini ya udah berupa gambar detail. Nah, selanjutnya fase pengujian dan penyempurnaan. Jadi setelah dibuat detailnya, kita buat, nah kita uji Pak, kita uji. Nah, ini istilahnya prototipe alpha tadi nih. Jadi hasil yang desain tadi dibuat, kita bikin produk alphanya, jadilah namanya prototipe alpha. Jadi diuji untuk menentukan apakah produk akan berfungsi seperti yang dirancang. Kalau sudah oke, di situ apa saja yang perlu dikembangkan, baru akhirnya jadi produk kita. Selanjutnya peningkatan produksi atau ramp up nih Pak. Pada fase ramp up produksi ini dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang dimaksud. Nah, di sini udah mulai siklus-siklus manufaktur dijalanin di sini. Oke, itu sih Pak intinya Pak dari konsep desain tadi seperti itu. Nanti saya jelasin lagi di sini. Ini totalnya ada 400 halaman Pak. Ini nggak ada ya? Oh iya. Nah ini Pak ya, jadi ini yang saya tadi bilang tahapan-tahapannya Pak. Di sini saya ini ya, mulai dari development proses tadi udah, intinya ke sini Pak. Nah nih, contohnya dari identifikasi kebutuhan pelanggan Pak ya. Nah ini maksudnya identifikasi kebutuhan pelanggan tuh gini Pak. Nah ini jadi mission statement, jadi misi produk tadi di awal Pak ya. Misinya misalkan bikin screwdriver. Nah, screwdriver jadi produk deskripsinya handheld, jadi bisa dipegang. Jadi ada tambahan power, power assist ini ya. Kemudian benefitnya deliver screw more quickly. Nah, jadi dapat memutar lebih cepat. Nah ini kayak bisnis goalnya ini Pak. Ini misi produk Pak. Jadi yang menentukan ini siapa itu? Nah, jadi yang menentukan nanti tim, tapi misi ini harus di-ACC sama pimpinan Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengaplikasikan ini, sebenarnya ini bikin buku kontrak Pak Ibu ya.
Misalnya kita bikin buku kontrak produk. Jadi kontrak produk itu dari mulai misi, isinya tadi target pasarnya apa, terus benar enggak ini produk ini dibutuhkan. Nah, itu ada. Jadi nanti bisa dipertanggungjawabkan isinya, Pak. Jadi kalaupun ya istilahnya kemungkinan produk tidak laku dijual kecil. Karena ini tahapannya ini sekali, Pak ya. Banyak sekali tahapannya nih. Ini dari ini Pak ya, dari kebutuhan konsumennya yang di awal ini. Nah, yang saya bilang tadi Pak, pada saat kita melakukan wawancara, melakukan survei kebutuhan konsumen, ini contohnya ini Pak ya. Jadi customer statement. Jadi ada yang mengutarakan, ini ada yang mengutarakan, saya perlu ini screwdriver yang ini cepat, faster than by hand. Jadi lebih cepat. Jadi muternya satu, dia bisa muter lebih dari ini. Jadi screwdrivernya dead screw faster than by hand. Nah, jadi walaupun dengan tangan dia lebih cepat juga Pak ini. Jadi intinya sana Pak. Kemudian saya kadang-kadang ini membuat pekerjaan tentang ducting Pak ya. Jadi use sheet metal screw. Nah, jadi saya lebih enak lebih sering menggunakan screwdriver yang untuk pengerjaan metal. Nah, di sini harus jadi nanti diinterpretasikan kebutuhannya. Jadi bahasa-bahasa pelanggan ini harus kita interpretasi Pak ya, kita buat jadi semacam bahasa tekniknya gitu Pak ya. Jadi ini lebih simpel lagi di sini akhirnya. Misalnya ini kan yang mana nih Pak ya? Contohnya. Nah ini sometimes I strip toe screw. Ya. Jadi ya sometimes saya ya berarti harus buat screwdriver yang not strip screw head. Jadi apa ini istilahnya Pak? Yang does not strip. Jadi jarang pakai yang model strip ya. Berarti modelnya yang loose gitu. Kemudian nah ini juga ada ininya arahannya seperti ini. Yaitu untuk tahapan yang customer need, Pak. Nah, dari situ ini ada rangkumannya di sini, establish. Nah, ini dari hasil ini, Pak. Dari hasil wawancara tadi, kita kasih nilai, Pak. Nah, kita kasih nilai, jadi the screwdriver maintain power for several hour have to use can be drive. Nah, istilahnya kita bikin urutan nih. Nah, siapa sih yang ingin membutuhkan tipe ini, berapa orang, tipe ini berapa orang, berapa respondennya, seperti itu. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya Pak ya. Tadi di product specification. Tapi di sini Pak, ini buku ini dengan kaget Pak, ini masing-masing tahapan produknya beda-beda Pak ya. Nah, jadi untuk tahapan tadi kebutuhan pelanggan itu screwdriver, sedangkan untuk yang produk spesifikasi ini yang sepeda nih. Ini. Jadi intinya di sini nih Pak. Ada suspension. Mana tuh yang lebih ini ya. Nah ini. Jadi di sini Bapak Ibu bikin ini di list lagi. Jadi customer need tadi, ya tadi kan screwdriver ya, sekarang yang sepeda. Nah untuk yang sepeda di sini intinya sekarang yang dikembangin suspensinya Pak ya. Jadi harus mereduce vibrasi di hand. Nah ini ternyata banyak ya, ini ini Pak ya, penilaiannya di sini poinnya 3. Jadi semakin besar nilainya berarti semakin besar fokus itu ya. Jadi ya istilah yang dibutuhkan sama pelanggan. Nah, ini jadi mulai dari reduce vibration to the hands, allow easy touch slow, enable, allow. Nah, ini is lightweight harus ringan. Nah, ini paling besar. Nah, yang paling besar tuh 5 nih. Nah, ini dia harus dapat di kecepatan tinggi dan medan yang berat nih, Pak. Ini poinnya 5. Poin 5 lagi, ini yang instill pride, kemudian is evaluate is not
contaminated by water, nah, tidak terkontaminasi air, jadi tahan air, nggak mudah luntur ini ya, nggak mudah karat. Kemudian is not contaminated by grung. Nah ini bahasa Inggris banyaknya Pak. Oke itu. Nah dari sini di breakdown lagi di sini. Nah ini hasil poin tadi, poin-poin yang ada di atas tadi, kita ini Pak, berapa sih batasan yang diinginkan tadi Pak? Misalkan maksimum travel, batasan si suspensi tadi ternyata ini di 3 milimeter Pak ya. Jadi karena ini poinnya 3 ini, nah, ini 3 satuannya dalam milimeter. Ini poinnya Pak di sini. Nah, di sini bikin matrik Pak nih. Bikin matrik segala rupa ini gini. Jadi sampai ditentukan ini sampai ketemu produk apa saja. Nah, di sini nanti ada di tahapan ini Pak, di produk selected. Nah, ini konsep generation. Nah, di konsep generation Pak ya. Di konsep generation ini baru mulai mengerucut. Mulai mengerucut produknya apa saja nih yang istilahnya yang benar-benar sudah mulai ini Pak, yang tadi kebutuhan pelanggannya banyak, di sini sudah mulai ini Pak. Nah, ini sudah mulai mengerucut sampai akhirnya sini Pak ya. Jadi kita hanya fokus ke item-item tertentu aja Pak, atau beberapa hanya dengan tiga pilihan desain. Di sini konsep selection ada, yang ada, nah ini. Jadi konsep selection ini, nah kalau tadi kan di atas suspensi banyak aneka macam suspensi ya. Nah di sini juga contohnya ini untuk yang konsep selection ini yang ini jarum suntik nih Pak. Ini jarum suntik. Ini jarum suntik ada beberapa tipe. Nah, sebenarnya jarum suntiknya sama. Ini sudah di sini sudah mengerucut Pak, bentuknya sama, bagian-bagiannya hampir sama Pak. Nah, cuma yang membedakan nanti cara kerjanya aja di sini. Yang yang konsep A di sini itu menggunakan master silindrik, jadi di tojos ini Pak ya. Nah ini yang konsep B menggunakan pengereman dari ini rubber, yang selanjutnya ini pakai ratchet. Itu Pak ya. Jadi di situ, nah di sini Pak, di sini. Jadi hasil pemilihan tadi kita bikin sini Pak, kita bikin ini lagi, survei lagi sampai dapat nilai yang poinnya paling besar. Nah, poinnya yang paling besar di sini didapat yang ini antara poin A sama E ini, swestring sama ini. Dia bisa dilanjutkan ininya, tahapan ini. Jadi dia rankingnya 1, yang swestring rankingnya 2. Selanjutnya yang ranking 3, peringkat 3. Ini poinnya 2, yang ini poinnya 1, yang lainnya poinnya 0, bahkan ada yang minus. Jadi minus itu nggak dipilih sama konsumen. Nah, jadi yang layak untuk dilanjutkan ininya ini Pak. Dari sini kita bisa nentuin nih. Jadi sebenarnya produk yang kita rancang itu bakal bisa laku enggaknya, nah dari sini Pak, bakal bisa lanjut nggak di sini. Produk yang mananya ini. Oke itu sih Pak. Ya, baru setelah ditentukan berarti yang produk A, konsep A sama ini, ya, baru kita bikin speknya. Kita bikin gambar kerjanya. Di sini sampai jadi ke nanti konsep selection sudah. Nah, kita testing Pak konsepnya. Nah, konsep kita testing. Jadi testing di sini ini yang menarik ini Pak, testing Pak ya. Tadi sudah ketemu satu produknya sudah. Nah, sekarang kita tes Pak, kita uji lagi nih. Uji lagi ke pasar. Itu caranya gimana? Jadi ada tahapannya ini Pak. Nah, kita survei lagi. Survei lagi bisa lewat wawancara lagi, kita lewat telepon, kita lewat
postal email, tapi ini udah mengenalkan produk, Pak. Produknya udah ada belum? Belum ada produknya. Jadi kalau kita interview, Pak, saya punya produk ini, ya, saya udah produk, Pak, ya, bukan lagi pilihan produk ini. Sudah produk ini gini, atau telepon juga ini. Nah, di sini sekarang ini metodenya ada beberapa, Pak, ya. Ada metodenya dengan cara interview face to face, ada dengan telepon, ada yang lewat koresponden, ada lewat email, ada juga yang lewat internet. Nah, sekarang cara mengkomunikasikannya gimana? Itu ada yang menggunakan verbal. Jadi kalau Bapak Ibu terima brosur, brosur itu isinya verbal, Pak, tulisan aja bahwa di sini produknya skuter, ya. Jadi skuter ini memiliki berat sekian, daya jelajahnya sekian, kemampuan untuk bisa menampung bebannya sekian. Baru juga bisa juga lewat sketsa, bisa lewat foto juga atau render, bisa lewat storyboard, bisa lewat video. Ini intinya di sini kita ingin mengetes pasar itu mulai menerima nggak nih dengan konsep yang kita pilih tadi, Pak. Jadi ternyata ini dari hasil kebutuhan survei pelanggan, jadi kita mulai produknya seperti ini. Ini ternyata ini simple dan mudah dibawa, gitu ya. Nah, ini tahapan aja nih, Mas. Nah, dari sini kita bisa tahu, di sini kita bisa hitung ini. Nah, jadi kalau ini benar bisa diterima, kira-kira nanti berapa orang sih yang merespon? Nah, berapa orang yang merespon produk yang kita tawarin tadi? Nanti yang merespon ini kemungkinannya apa ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada yang orang itu sudah pasti dia beli. Ada yang baru kemungkinan dia beli. Nah, dia antara iya dan tidak belinya nih. Nah, ini Mike or not Mike. Jadi antara beli atau nggak beli, di sini ada. Kalau tadi ini kemungkinan dia beli ada, ini kemungkinannya dia antara nggak beli juga ada gitu. Jadi ada yang kemungkinan dia nggak beli, bahkan ada yang sama sekali menolak. Dari hasil respon tadi yang makanya kalau Bapak Ibu misalkan sales itu dia coba nawarin dengan brosur dengan apa, dia mencatatkan itu kira-kira yang kemungkinan beli itu seperti apa. Dari situ baru dia bisa laporan ke atasannya. Berarti kita harus menyiapkan sekian produk di sini, Pak, ya. Di sini berarti dia ketahuan sebenarnya kita harus produksi berapa sih gitu. Ini, Pak. Nah, ini udah mulai ilmu perkiraan, ilmu forecast, ilmu peramalan. Jadi nanti ketahuan ternyata dengan respon dari pelanggan yang bermacam-macam itu bisa antara yang pasti beli, yang kemungkinan beli, yang antara iya dan tidak. Nah, ini bisa dirumuskan di sini, Pak. Di sini ketahuan, jadi output di sini jumlah yang harus diproduksi dalam 1 tahun. Jadi sampai ke jumlahnya bisa kita hitung nanti, Pak. Oke, itu sih, Pak, ya. Nanti terakhir baru kita bikin dari situ, setelah dites, nah, setelah oke, baru masuk ke ini ke ini, Pak, ya, ke desain for ini. Mana tadi ini ke produk arsitek. Jadi produk arsitek. Ya. Jadi tadi hasil sketsanya. Nah, ini tadi produk arsitek ini ya sebenarnya tampilannya kita kembangkan lagi di sini. Nah, jadi benar-benar yang menarik tadi seperti apa ya? Oke, itu Pak, ini sampai jadi satu produk. Nah, jadi sekarang kalau Bapak lihat itu kenapa Honda segala rupa itu pasti aja laku, ya karena mereka udah melakukan kajian-kajian tadi, Pak. Jadi nggak sembarang ini ya, nggak sembarang mengeluarkan produk. Jadi timnya Honda, timnya Toyota itu ya seperti ini cara kerjanya, Pak. Nggak lebih dari ini. Jadi dia terus berkembang, terus menggali, terus ini. Makanya dengan adanya software yang parametrik ini, Pak, salah satunya itu Inventor. Jadi untuk pengembangan itu mudah. Contohnya tadi Kijang. Mobil Kijang awalnya kotak, ternyata orang lebih menarik sekarang ke bentuk kapsul.
Nah, dia dibentuk kapsul Pak. Nah, sekarang bentuknya beda lagi nih seperti ini. Nah itu kan kebayang Pak kalau kalau kita masih manual dan misalkan pakai yang bukan bukan parametric drawing Pak ya, gambar dari awal lagi, itu bakal rumit juga, bakal lama prosesnya. Tapi kalau sudah pakai software-software sekarang, kita tinggal modifikasi aja. Bagian mana nih yang harus kita rubah? Misalnya merubah panjangnya, kita ingin naikin dikit, kita pakai file yang lama aja. File lama kita pakai, baru ini. Oke, itu sih Pak, ini Pak ya, untuk tahapan desain tadi. Jadi nanti hasil akhirnya, sini dari mulai A sampai Z produk itu jelas Pak. Nah, nanti ini serahin ke pimpinan. Pimpinan, wah ini ternyata pengembangan produknya bakal butuh biaya sekian. Itu Pak. Ya silakan Pak. Ini barangkali yang mau ditanyakan Pak, monggo Pak. Halo Pak Odi. Iya Pak. Itu mengingatkan masa lalu saya Pak. Oh iya. Bapak ini ya pernah di industri Pak ya. Betul Pak. Mungkin Mungkin Pak, ini Pak, ini benar nih masukan Pak. Selamat nih. Silakan Pak. Gimana Pak pengalamannya Pak? ya seperti yang Pak Odi tadi utarakan, itu termasuk di ini Pak. Saya lihat di perencanaan mutu itu. Perencanaan mutu itu di mana yang kemarin kita udah ini ya utarakan ke Pak Odi itu ada yang tadi bilang itu manajemen yang di sana itu adalah ini apa namanya? Tim, namanya tim PQP Pak. Apa itu Pak? Ya, Advanced Product Quality Planning. Ya di situ itu Advance. Advanced Product Quality Planning itu tim yang merencanakan untuk kualitas produk yang berkelanjutan, yang improvement. Itu tim itu terdiri dari beberapa itu ya yang tadi Pak Odi bilang ada marketing, engineering, sama quality ya, quality assurance sama quality control, produksi juga, PPC, dan yang terutama adalah manajemen Pak. Karena di terakhir itu yang tadi Pak Odi bilang itu adalah adanya evaluasi produk ya. Itu adalah kesesuaian antara yang kita rencanakan dengan yang kita targetkan itu Pak. Kalau boleh nanti saya bisa share dokumennya Pak. Kebetulan saya punya apa namanya prosedur perencanaan mutu yang tadi Pak Odi bilang dari awal hingga akhir. Mungkin saya bisa share ke teman-teman ya untuk ini sebenarnya sih off the record dari perusahaan. Tapi karena saya yang membuatnya ya. Oh iya. Ya, tinggal produknya jadi ini Pak. Yang penting tahapannya aja gitu Pak. Nah, tahapannya kalau tahapannya itu yang tadi Pak Udi bilang sih sama aja. Yang tadi saya buat flowchartnya juga ada beberapa dokumen ya yang harus diisi. Nantilah saya share untuk satu produk dari desain development yang dari customer sampai kita sampai penyerahan ke produksi atau mass production. Nah, biasanya itu selama 3 bulan itu kita yang memonitoring Pak. Yang memonitoring untuk kesesuaian produknya itu nanti ada yang namanya mungkin Pak teman-teman sudah tahu ya yang namanya kapabilitas proses yang kita sebut Sigma 4 atau CPCPK ya. Yang mungkin itu ada Pak. Nanti ada namanya Minitab. Minitab itu ya software aplikasi untuk memastikan proses atau produk itu sesuai dengan yang kita inginkan. Yang poin-poinnya yang mana yang critical point. Tuh. Tadi Pak Odi bilang juga sesuai dengan yang apa? Yang customer apa namanya? Yang minta ini kan yaitu larinya ke CSR Pak. Itu customer special requirement. Requirementnya itu ada beberapa hal nanti kalau boleh nanti bisa saya share apa namanya? Formatnya atau untuk yang lainnya. Ini sekedar informasi aja karena yang Pak Odi tadi utarakan itu sama dengan yang saya kerjakan selama 25 tahun ini Pak. Wah, berarti Bapak udah ini banget nih Pak. Sip, nah ini Pak. Ya itu Pak. Jadi ini betul Pak Slamet ya. Makasih nih Pak. Ini kita butuh juga nih dari ini Pak ya teman-teman ya. Jadi ini
saya juga harapkan nanti Pak Slamet bisa ini gimana sih? Nah, ini kan sebenarnya untuk yang ini bagiannya TPGM Pak ya, jurusan TPGM. Nah, sekarang ini anak-anak juga perlu tahu Pak, perlu tahu kalau dia karirnya dia itu sebagai seorang perancang tuh bakal seperti apa sih itu? Ya, Apakah nanti selamanya hanya depan komputer gitu kan? Enggak juga kan itu Pak ya? ya, kebetulan saya juga ngajar PKK Pak, produk kreativitas dan kewirausahaan. Nah, iya, Jadi iya, iya. ya itu jadi unit kerja lah, unit Nah, kerja di tempat cocok nih. ya, seperti itu. Mungkin Pak, kalau Ya. Pak Bedi saya udah WA mungkin Hmm. Pak Bedi belum baca. Kalau baca WA saya, mungkin silakan Pak Bedi komentar. Oh, Makasih Pak Pak Bedi Bedi ya, ya. ditunggu Ya, ya. komentarnya Pak Bedi. Oke. Ya, makasih nih Mas Fatih. Ya. Pak Bedinya lagi kerja nih Pak. Ya. Baik Pak Slamet, ini kayaknya kita perlu gali nih Pak. Pak Slamet nih mumpung ada 25 tahun Pak di bidangnya. Nah, ini kayaknya sudah ini banget tahapan-tahapan tadi yang saya utarakan tadi yang sudah menjalankannya justru Pak Slamet ini. Kalau saya hanya loncat-loncat Pak, nggak semuanya saya ini Pak. Karena kalau semuanya dijalani ini costnya lumayan mahal ya. Tapi kalau untuk industri besar wajib ini dijalankan karena dia benar-benar mengejar profit yang terukur juga, gitu ya. Oke, silakan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, jadi maksudnya gimana Pak ini? Pak, ngapain sih kita belajar gini ya? Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing ininya. Jadi minimal gambaran aja. Nanti produk yang Bapak Ibu buat di diklat kali ini ya kurang lebih produknya ya yang benar-benar nanti dibutuhkan, istilahnya yang bakal laku di pasar ya kita coba gambarkan nanti di sini Pak ya. Jadi seperti itu misalkan tadi produknya obeng, screwdriver yang bisa lepas pasang atau ya itu Bapak Ibu sendiri nanti yang lakukan survei kecil-kecilan lah, survei kecil-kecilan. Nanti nggak perlu dibikin kayak gininya Pak, cukup dengan presentasi saja. Jadi produknya ini dibutuhkan dalam dibuat dasarnya seperti apa, kebutuhannya gimana, ya seperti itu Pak. Jadi nanti pada saat presentasi juga kita tahu Pak pada produk yang Bapak Ibu bikin itu ya jelas sedang dibutuhkan sama istilahnya pasar lah ya. Ya monggo Pak, kita Saya diskusi Pak, aja Pak selanjutnya saya nih. Pak, Didik Yuk Pak. Pak, monggo Pak Didik ya. Ini orang awam mau nanya nih Pak. Monggo Pak. Yang pertama ini Pak tentang tugas yang harus minimal 5 part tuh Pak. Bisa Ya. nggak diturunkan menjadi minimal 3 part Pak? Satu. Karena seperti contoh tadi pengiris pisang itu ya Pak. Ya. Kalau lihat part-partnya yang dibuat langsung oleh unit produksi kita itu kan tidak lebih dari 5 atau tidak lebih dari 3. Karena ada bagian-bagian yang dijual di toko gitu tuh artinya. Nah, Ya. apakah produk rencana proyek itu nanti itu semuanya diproduksi di bengkel atau boleh kombinasi harus dibeli di toko? Yang seperti itu Pak. Kemudian yang kedua berkaitan barangkali dari teman-teman di grup ini yang punya link, karena ini harus disampaikan kepada siswa SMK, siswa saya, bagaimana merangsang pikiran mereka untuk membuat produk inovasi gitu. Sementara yang selama ini ada sampai di perguruan tinggi itu kan berkutat antara iris mengiris, lembut melembutkan gitu. Seperti membuat tepung seperti itu kan, inovasinya seperti itulah, dan itu sudah banyak produk sampai perontok padi, perontok jagung dan seterusnya. Nah, ada nggak link yang atau contoh-contoh produk inovasi yang berhubungan dengan jurusan teknik permesinan khususnya yang tidak menyimpang di seperti elektronika atau kelistrikan, tapi khusus dengan mekanikal di permesinan bubut seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk Pak Slamet, barangkali bisa nge-share Pak
Kalau tadi rahasia perusahaan mau di-share karena produk Bisa Pak, bisa. Sekarang juga artinya, bisa ini. artinya ada nggak produk-produk inovasi yang Pak Slamet sudah bikin atau mau direncanakan di-share gitu tuh. Artinya tidak nanti kita mungkin hanya karena tidak akan jiplak 100% pastinya pasti ada modifikasi perubahan pengurangan dari produk itu. Begitu Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul Pak Didik ya, kita terapin ATM aja Pak ya. Ambil, tiru, modifikasi Pak ya. Betul sekali. Ini Pak untuk linknya itu sebenarnya Bapak bisa cari di internet Pak, link-link yang teknologi tepat guna. Tapi kalaupun ingin merangsang Pak, ini Pak itu ada namanya CAD Crowd Pak. Nah, itu CAD Crowd. Di situ istilahnya link, istilahnya ada kontes Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ikut misalnya industri berbagi ya, nah, itu ada dari Pak Insan sendiri yang ketua komunitasnya itu dia melingkan. Jadi sebenarnya siswa juga terbuka Pak, open di situ ada kontes membuat desain. Jadi nanti kita daftar dulu. Nah, di sana ada kontes Pak. Jadi dari hal yang sederhana sampai yang paling rumit itu ada di sana. Misalnya saya mah cuma baru bisa bikin extrude sama ini aja. Nah, bisa di sana, tapi di sana udah benar-benar mengembangkan ini Pak. Jadi sekarang tuh gini Pak, industri itu lebih cenderung dia membuat sayembara produk ketimbang dia harus merekrut seorang desainer. Itu ongkosnya jauh lebih murah Pak. Jadi dia misalkan ingin mendesain kalung. Nah, itu kalung itu dia lempar aja bikin sayembara ke CAD Crowd. Tolong buatin kalung. Saya temanya misalnya tema milenial dengan simbol-simbol tertentu, simbol grup musik atau simbol apa atau simbol perdamaian. Nah itu dia tinggal kasih clue-nya. Nanti si kontestan itu dia ngirim desainnya. Ya itu ya sebenarnya fair Pak. Fair di sini ya gimana seleranya sih yang mau menggunakan. Itu udah banyak teman-teman juga yang dari Indonesia Pak, termasuk juara-juara LKS di Indonesia itu yang sudah mengikuti kontes itu. Nah, itu dan dari mulai produk yang sederhana itu lumayan Pak. Itu hadiahnya dari mulai 300.000 sampai yang puluhan juta itu ada itu di situ. Nah, itu ya namanya CAD Crow Pak. Atau nanti saya coba linkkan Pak ya di grup ini, WA grup ya. Jadi Ya biar Pak, siswa tunggu. juga. Oke. Oh ya, Oke Pak, tambahan yang lainnya Pak. untuk Oh Pak tadi Didik. Pat ya. Yuk, ya silakan Pak. Untuk tambahan Pak Didik, di saya tempat dulu adalah manufaktur untuk spare part Pak. Spare part otomotif ya. Yang dimana biasanya ke Astra Group, ke Honda, sama yang di yang lainnya seperti sepeda motor Yamaha, Suzuki itu Pak. Kebetulan kita di R&D-nya, jadi tahulah untuk perkembangannya. Paling kalau misalnya ke kendaraan roda 4 itu larinya ke ini aja Pak, desain body sama spare part gitu. Mungkin kalau untuk itu ada sedikit perubahan-perubahan kecil, mungkin bisalah ke apalah namanya, ke ex atau bekas supplier kita yang dulu gitu biasanya gitu Pak. Mungkin nanti insya Allah bisa ada bantu lah untuk itu. Terima kasih Pak Slamet. Saya Sama-sama. tunggu japrinya Pak. Siap. Masalahnya Pak Slamet ini kenapa berhenti di dunia industri gitu? Karena banyak tekanan atas bawah Bu. Oh gitu ya Pak. Tiba nyaman aja Pak. Bonusnya mau gantiin tak Bu? Kalau di dunia pendidikan sama dunia industri, kalau dari segi finansial emang jauh Pak. Tapi kalau untuk ketentramannya lebih enak di dunia industri, di dunia pendidikan. Nah, kita berangkat jam 4, jam 3 atau jam 4 udah pulang ke rumah. Saya berani cuma 6 bulan Pak di industri, pernah di Matel Bekasi Pak. Teknik industri. Saya di Jababeka 1 Bu. Nah, Jababeka 1 deket banget itu. Mungkin
itu aja Pak, nanti share di Japri Ya, aja ya. lah biar lebih ini. Siap. Siap Pak D, sama Iya, Oke, Pak. nggih, monggo. Oke, Pak, silakan Pak. Ada yang mau diskusi lagi nih, Pak? Oke. Nah, ini saya kasih contoh ini Pak ya, tadi Pak ya. Untuk yang apa di dunia desain nih Pak. Ini saya coba share lagi nih. Share ini. Chrome aja. Nah ini Pak, ini yang salah satu Pak dari sekian banyak situs itu namanya CADCrow Pak. Ini CADCrow ini open di sini. Nah, di sini ini ada kontes-kontes Pak. Ini kontes ini yang Bapak Ibu udah pernah lihat, mungkin nggak asing lagi nih yang untuk yang baru. Jadi namanya cadcrowd.com Pak. Jadi nanti Bapak Ibu login dulu. Ini biasa anak-anak muda yang idenya aneh-aneh Pak. Di sini udah ada ini Pak. Misalnya ini ya. Ada contoh ini Pak. Ada contoh di sini ada untuk pembuka ini ya, pembuka botol. Kalau saya buka ini, dia hadiahnya $799 Pak. Berapa nih? Ini kelihatan nggak nih Pak, Ibu? Nah, ini yang Pak Didik tadi bilang ya. Kelihatan. Nah, di Ada, sini Pak. ada Pak. Nah, di sini deskripsinya dia mencari looking to have a round bottle. Jadi pembuka botol yang berbentuk bulat. Nah, di sini untuk dia sendiri. Nah, diameternya ada di sini bahan titanium. Nah, terus dia inginnya bentuknya ini Pak, it will be complete subjective as far as what seems to be a fit for me. Nah ini dia filenya yang diinginkan itu DXF atau DWG. Nah di sini Pak, ini udah ada desain yang sudah dibuatnya nih Pak. Ini Pak ya. Dia ada sebenarnya biasanya ada clue-nya juga nih, ada clue-nya. Clue-nya logo attachment. Ya clue-nya tuh biasanya dikasih juga nih, di sini ada nih clue-nya Pak. Ada harus login dulu ya. Harus login dulu. Nah, di sini ada pemenang ini Pak, ini. Nah, ini ada pemenangnya. Jadi yang dapat itu, nah ini yang dapat itu ini, Georgiorus Giga. Nah, jadi dia yang ini pakai Inventor 2021 tuh Pak. Ya. Jadi mereka juga pakainya Inventor nih. Banyaknya nih Pak, ini Inventor, semuanya pakai Inventor. Jadi nanti Bapak Ibu setelah bisa Inventor ya, coba-cobalah ikutan ini kontes ini. Ikutan kontes-kontes gini Pak. Ini bikin desainnya. Buka nggak ini? Ya, bisa dibuka, dikunci. Ini internetnya lagi masalah nih Pak, lambat nih. Nggak bisa dibuka. Lambat. Nah, ini hadiahnya 799 US dollar Pak. Berarti sekitar berapa kalau 800? Berapa juta tuh Pak? Sekitar 10 jutaan Pak hadiahnya Pak ini. Ini kalau lihat Bapak kelihatan desain ini Pak. Mana tadi tuh? Cool ini. Desainnya di sini deh. Nah, saya bentuknya gini aja Pak, pembukanya lingkaran, ada logo-logo gini, bentuknya ini. Nah, ini ada juga yang bentuknya gini Pak.
Ini kan gampang Pak bikinnya nih. Nah ini kalau bentuknya dia pakai batang, makanya udah otomatis ditolak sama dia. Istilahnya kita bikin sesuai dengan yang ada bentuk kucing juga nih. Nah ini kan enggak. Ini Pak, ini karena pede aja nih. Nah, ini ada yang bentuknya seperti ini, ada yang gini, ini macam-macam nih Pak. Jadi namanya kontes sayembara. Nanti, nah ini juga ada yang seperti ini. Tapi yang juara itu ini, dia komplit dengan gambar detailnya. Nah ini dia mengirimkan beberapa produk. Jadi satu kontestan itu bisa ngirimin lebih dari satu produk lah. Si Georgius ini dia ngirim berapa produknya. Ya ini Pak, salah satu ini situsnya nih. Nanti saya share Pak ya, Bapak Ibu tinggal daftar aja. Ini bisa dikenalkan ke siswa-siswanya yang jurusan mesin boleh, jurusan yang istilah yang hobi. Nah, ini kan anaknya Bu Elis tuh hobinya sekarang bikin inventornya Bu ya. Saya lihat tuh, bisa Bu ikutin aja itu Bu kontes Bu, ikutin aja ini. Coba di sana cari yang kira-kira bisa dibikin. Itu yang namanya anak-anak kan daya imajinasinya luar biasa tuh, daya hayalnya yang nggak kebayang sama kita, sama mereka malah kebayang gitu. Oke itu sih Pak. Monggo Bapak Ibu ada yang lainnya nih. Pak Odi, Iya Ibu. itu untuk ikut kegiatan itu biasanya satu desain itu dikasih waktu berapa hari Pak? Biar saya Oh bisa iya, kasih ini gambar. ini nih Bu ya. Di sini ada durasinya nih Bu, untuk ini ya. Nah, ini saya share lagi deh. Nah, ini durasinya di sini katanya 4 September sampai 4 Oktober 2020. Jadi 4 September 2020 sampai 4 Oktober 2020. Ini 1 bulan nanti durasinya. Ini beda-beda ini Bu, waktunya beda-beda gimana sih ininya, di yang ngeluarin sayembara. Ini udah ada Pak, Ibu, beberapa teman saya sampai akhirnya keluar dari kerjanya. Awalnya dia itu kerja di pabrik Ceres di Bandung. Kalau Bapak Ibu tahu Pak ya, yang bikin coklat itu Pak. Dia istilahnya desainer untuk di pabrik Ceres. Jadi pabrik Ceres itu kalau ingin inovasi bikin satu mesin segala rupa, dia yang bagian mendesainnya. Tapi malam harinya dia ikutan gini, cat crow gini. Satu waktu dia dapat juara, dapat sayembara. Dapat sayembara itu bikin apa dia kalau nggak salah bikin kayak mainan, desain mainan. Nah, tapi dari situ akhirnya berantai. Ternyata si yang desainer mainan ini dia punya rekan ini dia minta tolong langsung. Jadi dia ikutan cat crow-nya hanya sekali Pak, Ibu ya. Tapi karena dia ini karena cakupannya dunia dan lingkup istilahnya jaringannya luas, dari situ akhirnya dia dapat satu jaringan untuk mendesain satu lokomotif mainan yang penggemar hobi itu. Nah ternyata yang ini juga dia punya jaringan bisnis udah internasional, tapi semuanya online. Akhirnya apa Pak? Jadi sekarang itu suatu waktu dia masih kerja di Ceresnya dulu itu, tapi dia diundang suruh datang ke Bangkok, ke Thailand. Dia juga kaget itu, asal nggak percaya kan ini ya. Saya orang lulusan STM itu, dia bukan lulusan S1, lulusan STM. Kebetulan sama lulusan STM penerbangan juga, teman saya itu ya. Jadi dia pergi ke Thailand, ternyata benar di sana udah ditunggu, masalah tiket, akomodasi udah ditanggung sama si yang undangnya itu Pak. Tapi dia masih nggak percaya selama perjalanan kok ada ya bisnis seperti ini gitu. Dia dipanggil ke sana, ternyata si bosnya itu dia punya jaringan industri yang sudah multi. Jadi istilahnya dia punya pabrik tuh di Amerika, kantor pusatnya di Amerika, tapi pabriknya ada di Thailand, ada di Cina juga ada.
Nah, sekarang dia tuh sedang ngegarap proyek di NTT. Istilahnya proyek untuk water treatment. Jadi bikin satu air bersih lah ya. Dia dapat si ininya foundationnya ini, perusahaan ini. Akhirnya apa Pak? Dia udah jalan 5 tahun. Dia akhirnya keluar dari seresnya. Di situ dia difasilitasi semua. Dari mulai awalnya pas ketemuan di Thailand itu, ini cerita aja Pak ya, ini ya. Dia cerita bahwa kamu butuh berapa untuk bikin satu produk yang tidak terkendala dengan alat. Dia ngajuin spek ini, malah sama perusahaannya diketawain, ini terlalu rendah spek komputer yang kamu ajuin. Akhirnya dia kasih anggaran, ternyata sudah ada budgetnya sekitar 125 juta Pak itu. Itu untuk laptop aja Pak. Bayangin Pak ya. Laptop dan laptop dan software. Itu laptopnya tuh kalau nggak salah sekitar 40 juta, sisanya buat software. Nah, semuanya dikasih Pak. Softwarenya yang license semua Pak, yang asli ori. Dari situ, nah, dia mulai dapat satu job disuruh bikin ini ya. Sekarang udah gajinya udah dolar. Akhirnya apa Pak? Ya dia nggak kemana-mana, di rumah aja sekarang ini, di rumah aja. Jadi kerjanya semaunya dia, yang penting target desainnya tercapai. Seperti itu Pak. Jadi ya itu juga nih untuk peluang di online itu untuk desainer sebenarnya terbuka sekali. Jadi nggak harus kerja di kantor karena banyak peluangnya desainer tadi. Ya sebenarnya syaratnya sih hanya satu, kreativitas aja Pak itu. Jadi itu ya yang cerita teman saya ini, dia tinggalnya di Cimahi sekarang. Ya. Kalau akhirnya jadi omongan tetangga Pak. Dia nggak pernah keluar rumah, tapi bisa beli mobil, rumahnya mewah. Nah, itu kan jadi ternyata kerjanya itu orang udah ngiranya dia ini kayaknya pesugihan ini. Padahal ya kerja online bikin itu, gambar, kirim, uang transfer masuk per bulannya, digaji per bulan dapat. Jadi itu Bu ya. Ini juga tadinya itu mau saya undang untuk jadi narasumber di berbagi. Jadi peluang lulusan SMK itu seperti apa sih? Apakah harus kerja di pabrik? Enggak juga Pak ya. Yang penting dia punya kemampuan, banyak peluangnya, termasuk tadi online tadi itu. Ya itu Bu ya. Nanti silakan Bu, Ibu kalau ini free, hanya loginnya Pak untuk daftarnya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya Bu. Ya udah kayaknya. Udah ini jam 7. Masih ada lagi nggak Pak? Ayo Pak. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita udah mulai masuk ke materi inventornya. Jadi tolong pastiin semua softwarenya udah diinstal Pak ya. Jadi nanti hari Rabu langsung kita praktek. Kita langsung ini praktek inventornya mulai dari pembuatan sketsa. Jadi tahapan-tahapan tadi yang di konsep dasar rancangan teknik itu kita coba aplikasiin ke software tadi. Iya. Apa beda dengan ini Pak ini? Sampaikan. Pak, iya. nanya ini tentang Jadi, gambar sketsa dulu. Ya Pak. Pak, ini Silakan Pak Saril. Tidak terlalu jauh dari tugas. Sebenarnya untuk pemilihan gambar pandangan ya, baik itu proyeksi kuadrat 1 maupun 3, ya sebenarnya prinsip utama pemilihan pandangan kan adalah bagaimana bisa memperlihatkan bentuk dan ukuran yang jelas dari maksud. Nah, jadi misalnya gini, kalau dari tugas Pak yang kemarin, tugas gambar yang 2 itu, di situ diminta pandangan utamanya pandangan depan, samping kiri dan atas. Nah, kalau pemilihannya pandangan utamanya yang depan, ambil yang kirinya, nah kan otomatis kalau proyeksinya Amerika itu pandangan kirinya kebanyakan dengan garis-garis gores sih Pak. Ya garis putus itu Pak ya. Ya, alangkah baiknya mungkin apakah boleh kami modif pindah ke pandangan kanan aja Pak?
Boleh Pak, bisa Pak, nggak masalah Pak. Ya, yang intinya bahwa garis-garisnya menentukan bahwa itu adalah pandangan kanan Pak ya. Ya, ya bisa. Tapi dijelasin Pak ya, di arah pandangan mau nggak mau harus itu Pak. Ya, Ya. arah pandangan di mana? Pak, punten Pak, saya Pak ikut Iya Pak. nambahin Pak Syahrir Pak. Yuk, gimana Pak? Konsep tentang pandangan tadi tuh Pak, pada gambar itu yang kelihatan kan kalau itu kan atas, kemudian samping kiri, depan ya Pak. Itu kalau seperti itu konsepnya gimana Pak? Jadi yang miringnya itu saya anggap sebagai depan, kemudian pandangan yang kelihatan itu sebagai samping kiri, kemudian atas gitu. Coba saya share tugasnya Pak ya. Ya, Atau ada yang sudah pernah buka tugas ini Pak? Bisa di-share nih Pak. Saya belum buka LMS-nya nih. Saya udah kirim tadi Pak. Oke. Atau gini aja Pak, untuk yang ini deh, untuk yang gambar, nanti saya lihat juga hasil Bapak Ibu. Tapi yang Pak Didik itu bisa, jadi penyampaian pandangan depan intinya Pak, kalau Bapak mau dari arah yang tadi yang mana nih, ada yang mau menyajikan ini? Nah ini Pak Sarif. nah itu tuh Pak. Ya, Itu kalau saya melihatnya kan depan, samping kiri, atas gitu Pak. Nah kalau mau depannya di sini, nah misalnya Pak Didik ya. Ini samping kiri yang ditulis Pak Syahrir itu saya melihatnya samping Ya, kiri Pak. sampingnya kiri ya. Ya. Seperti itu boleh nggak Pak? Boleh, berarti depannya nah Oh. situ ya arah kursornya Pak ini ya Pak Sahrir ya. Ya. Nah itu juga boleh Pak, itu depannya itu. Itu kan Yang depannya sekarang bisa. Nah ini depan ini Nah, Pak. itu. Yang di Ya. ini depan. Ya paling itu Bisa. aja. Betul Pak. Ya, Udah deh. betul. Ya, Sahrir ya. Siap 86. Terima kasih. Nah, itu bisa itu depannya itu. Jadi kalau ini kan bisa mengakomodir nih. Kalau depannya ini kan ya kita bisa kelihatan panjangnya berapa, tingginya berapa. Di situ ada cowakan L itu. Ya, berarti arah A Pak ya depannya ya. Depannya Iya A, Pak, nanti itu Pak. samping Pak. Betul Pak. Sip, itulah. Itu Pak Sahrir ya. Tapi saya udah kiri yang itu Pak, yang tadi pertama Pak Sahril itu, yang A. Oh, ya nggak Yang masalah. dari- Tapi, Ya, asal konsisten aja Pak. Asal konsisten. Ya, pandangan ininya, kalau kanan ya kanan, apa ini sajikan itu. Iya, karena kalau yang Pak Slamet kirim yang sempat sebelum kehapus sih, kalau kami lihat itu kuadran 3, tapi menampilkannya pandangan ke samping kanan ya. Iya. Kan Soalnya yang otomatis paling banyak, yang paling pakai sih, banyak pandangan di situ Pak, gitu. Ya. Yang tadi Pak Sahril Ya. bilang itu, ya itu. Soalnya udah dikirim juga sih Pak, jadi udah kadung. Tadi kan mau mengcopy kan? Makanya saya nanya jangan sampai apa boleh itu ke kanan apa ke kiri. Ya, ini Pak Bibin konsisten Yang aja. penting Ya, basicnya asal aja konsisten sih. aja, Pak. Nanti Bapak kalau mau gitu ya kasih keterangan di situ Pak. Bapak ini pandangan depannya mana, kasih panah situ Pak ya. Karena kalau pandangan kirinya berarti nanti otomatis untuk penempatan pandangan mukanya itu akan berada di sudut kuadran keempat ya. Iya. Ya gitu Pak, oke Pak. Ya Pak, ada lagi Pak?